Oke guys, di pertemuan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi kadang susah dimengerti secara mendalam, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, kita semuanya tahu kan kalau korupsi itu bukan cuma soal nyolong duit negara. Masalahnya jauh lebih kompleks. Ada banyak hal yang bikin orang atau kelompok bisa tergoda buat ngelakuin korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik, perlu dipahami bahwa korupsi itu nggak berdiri sendiri. Dia tumbuh di dalam lingkungan yang subur karena berbagai faktor. Nah, faktor-faktor ini bisa datang dari ekonomi, politik, budaya, hukum, bahkan dari lingkungan sosial kita sehari-hari. Dan yang lebih bikin rumit, semuanya saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi di sini kita nggak cuma bakal bahas soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi kita bakal lihat kenapa korupsi bisa muncul dan muncul. Nah, kita juga akan kupas lebih dalam gimana ekonomi yang tidak stabil, sistem politik yang lemah, sampai budaya di masyarakat kita bisa berperan dalam memicu kebijakan. Pokoknya setelah pertemuan ini harapannya kalian bisa lebih paham apa saja yang jadi penyebab korupsi dan gimana kita sebagai generasi penerus bisa bantu mengatasi. Mengapa korupsi kita harus diskusikan? Karena salah satu masalah sosial, politik, dan ekonomi yang paling merusakkan adalah korupsi. Jadi korupsi ini tidak hanya merusak dasar pemerintahan yang baik, tetapi juga akan merusak kepercayaan masyarakat itu sendiri, dan kita sama-sama bisa mengetahui bagaimana ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap institusi-institusi penegak hukum yang bagi mereka sangat banyak terlibat dalam hal-hal yang sifatnya korupsi. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembahasan faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi korupsi merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, dalam hal ini yang akan kita diskusikan adalah pada aspek faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum dan penegakan hukum, serta faktor sosial dan budaya. Ya, salah satu faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, gitu ya. Jadi faktor pemicunya bisa karena kemiskinan dan ketimpangan sosial, atau pemicunya juga bisa karena faktor gaji yang tidak memadai. Jadi ketika kita mencoba melihat situasi di mana katakanlah ada seseorang pejabat publik yang cukup dapat gaji pas-pasan, tapi dia banyak mengurus proyek bernilai miliaran rupiah, gak ada yang ngawasin ketat, mulai dari muncul godaan buat ambil sedikit demi sedikit, gitu. Karena katakanlah ada faktor di mana kebutuhan dia untuk menghidupi keluarganya, gitu ya, kebutuhan lifestyle dan lain sebagainya, gitu, yang kemudian mendorong dia untuk terjebak pada situasi di mana dia akan mulai mencari jalan agar semua kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Kebetulan ada peluang, maka kenapa tidak hal itu tidak dilakukan? Makanya ketika uang nggak cukup, mulai orang mencari jalan pintas. Jadi moral of the story dari faktor ekonomi ini yang bisa kita gali adalah ketika penghasilan nggak sebanding sama tanggung jawab atau kebutuhan, orang jadi tergoda buat nyari cara cepat meski itu salah. Yang kedua adalah faktor politik, gitu ya. Jadi ketika kekuasaan adalah segalanya, tapi kalau kekuasaan itu tidak dikontrol atau diawasi oleh siapa-siapa, maka yang terjadi adalah korupsi pasti muncul. Misalnya, pejabat yang punya kuasa buat bikin kebijakan, tapi nggak ada yang ngontrol apa kebijakan itu benar atau dipakai buat kepentingan pribadi,
Kalau situasi politik nggak stabil atau partai politiknya juga nggak beres, makin gampang aja untuk penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam situasi itu. Jadi faktor ketidakstabilan politik, penyalahgunaan kekuasaan itu menjadi aspek yang akan mendorong terjadinya praktek-praktek korupsi. Jadi ya kita bisa ilustrasikan ya, misalnya ada politisi yang bikin kebijakan untuk proyek infrastruktur, tapi diam-diam dia punya perusahaan yang bakal dapat kontrak proyek itu. Jadi karena nggak ada yang cek dan balance si politik dapat keuntungan pribadi besar banget dari kebijakan yang harusnya buat rakyat. Jadi kebijakan itu dibuat karena ada kepentingan pribadinya, bukan karena kepentingan rakyat. Jadi moral of the story-nya adalah kalau kekuasaan tanpa kotor, maka korupsi tinggal menunggu waktu. Sementara yang ketiga misalnya faktor hukum dan penegakan hukum, gitu ya. Jadi dari sisi hukum, sistem peradilan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak transparan membuat korupsi semakin merajalela. Jadi ketika hukum bagi para pelaku korupsi ringan atau dapat dinegosiasikan, ya tentunya ini menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai risiko yang rendah dengan potensi keuntungan yang besar. Jadi kurangnya transparan dan pengelolaan anggaran publik dan lemahnya kontrol internal pemerintah juga membuka peluang untuk terjadinya penyelewengan. Maka aspek lemahnya sistem hukum, rendahnya tingkat pengawasan itu bisa menjadi penyebab di mana orang itu kemudian gampang melakukan sebuah tindakan korupsi. Jadi moral of the story-nya ya, kalau hukum buat korupsi nggak serius, maka orang akan terus coba untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Ya, jadi faktor sosial dan budaya juga menjadi penopang utama dalam siklus korupsi. Jadi di masyarakat di mana korupsi telah menjadi praktik yang diterima secara sosial, nilai-nilai kejujuran dan integritas seringkali diabaikan, maka budaya patronas atau nepotisme yang kuat memperkuat mentalitas bahwa posisi dan jabatan publik adalah alat untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat. Sehingga dalam konteks seperti ini, korupsi bukan lagi dianggap sebagai tindakan tercela, tetapi juga sebagai norma yang diterima dan bahkan diharapkan. Jadi, budaya toleransi terhadap korupsi, kemudian patronisme dan nepotisme, itu ketika menjadi sesuatu yang menguat di tengah masyarakat, dan dia menjadi karakter sosial dan budaya, maka yang terjadi adalah orang akan bisa menerima semua praktek-praktek korupsi dan ada proses pemakluman terhadap hal tersebut. Sehingga moral of the story-nya adalah kalau korupsi dianggap hal biasa, susah banget buat mengubah. Nah, dalam perspektif teori, gitu ya, kita akan mengenal kurang lebih 4 teori yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar kita memahami proses terjadinya sebuah korupsi, yaitu teori ekonomi neoklasik, kemudian teori agen prinsipal, kemudian teori strain, dan teori sistem. Ya, untuk teori ekonomi neoklasik, hal yang mendasarinya adalah bahwa individu yang melakukan korupsi bertindak berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Jadi ada hitungan-hitungannya. Kalau misalnya dia menghitung bahwa kalau saya korupsi, antara efek yang diberikan berupa hukuman itu lebih kecil dan keuntungan lebih besar, kenapa tidak? Gitu ya. Karena konsekuensi hukumnya rendah jika dibandingkan dengan tindakan korupsi yang dia lakukan. Ya, kemudian ada teori agen prinsipal. Jadi prinsipal di sini diilustrasikan sebagai rakyat, gitu. Sementara ada yang disebut dengan agen. Jadi ini teori antara agen dan prinsipal. Agen di sini adalah orang yang diberikan kewenangan atau kekuasaan, atau biasa kita mengistilahkan pejabat publik. Sementara prinsipal ini adalah orang yang memberikan wewenang, gitu. Dalam hal ini adalah rakyat. Jadi ketika si agen bekerja bukan untuk kepentingan prinsipal yang memberikan kewenangan kepada dia, tapi untuk kepentingan dia secara pribadi, maka yang terjadi adalah
dia akan bekerja berdasarkan keuntungan pribadi yang dia inginkan. Jadi biasanya aspek ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi dan lemahnya sistem kontrol dari si prinsipal itu sendiri. Jadi yang memberikan kewenangan kepada si agen itu. Kemudian ada yang disebut dengan teori strength. Jadi dia ini memberikan perspektif yang berbeda dengan berfokus pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu. Jadi menurut teori ini, korupsi terjadi sebagai respon terhadap tekanan atau ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi melalui cara-cara yang sah. Jadi ketika seseorang merasa terjebak dalam sistem yang menuntut hasil tetapi tidak menyediakan jalur yang sah untuk mencapainya, maka mereka mungkin merasa bahwa melakukan korupsi adalah satu-satunya cara untuk bertahan atau mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori sistem. Jadi teori sistem menekankan bahwa korupsi seringkali merupakan masalah sistemik yang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Jadi menurut pandangan ini, korupsi bukan hanya tindakan individu semata, tetapi produk dari lingkungan yang memberikan insentif untuk tindakan korupsi. Oke, lebih lanjut, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi faktor internal yang sudah kita bahas dan juga faktor eksternal. Jadi dalam konteks faktor eksternal ini, kita akan melihat pada aspek adanya tekanan lingkungan sosial, pekerjaan, kemudian budaya toleransi terhadap korupsi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Itu yang kemudian menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Oke, secara faktor internal, kita akan melihat ada aspek motivasi pribadi. Jadi dorongan individu untuk memperkaya diri sendiri atau mencapai status sosial tertentu dapat memicu tindakan korupsi. Jadi, bayangin kamu kerja di instansi pemerintah tapi gaji nggak cukup buat hidup di kota besar, akhirnya mulai muncul pikiran kalau ada kesempatan buat ambil sedikit, kenapa enggak? Jadi dorongan pribadi inilah yang bikin banyak orang akhirnya tergoda. Jadi moral of the story untuk motivasi pribadi adalah ketika fokus utama seseorang cuma buat keuntungan pribadi, tanpa memikirkan akibatnya, korupsi bisa jadi jalan yang mereka ambil. Kemudian yang kedua, moral dan etika yang lemah. Jadi individu yang memiliki standar moral dan etika yang rendah lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi karena mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang salah. Jadi ketika seseorang pejabat tahu kalau ngambil duit proyek itu salah, tapi karena nggak punya prinsip moral yang kuat, dia nggak mikir gitu. Selama gue nggak ketangkep, aman-aman aja. Nah, lemahnya moral ini bikin seseorang jadi cuek sama konsekuensi perbuatannya. Sehingga moral of the story-nya adalah kalau moral dan etika seseorang lemah, korupsi gampang banget dianggap sebagai sesuatu yang nggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah pada aspek ambisi kekuasaan. Jadi ketika seseorang itu memiliki ambisi terhadap kekuasaan, dorongan untuk memiliki kekuasaan yang tak terbatas, maka dia akan terjebak pada aspek korupsi. Jadi bayangin ada pejabat yang pengen naik jabatan jadi lebih tinggi, tapi tahu kalau prosesnya lama, akhirnya dia pakai kondisi dan suap buat mencapai posisi itu lebih cepat. Isinya buat naik jabatan, bikin dia rela ngelakuin apa saja yang penting. Hal itu memudahkan prosesnya tanpa harus berpikir salah dan benar. Jadi moral of the story-nya adalah ambisi yang gak terkendali bisa mendorong seseorang buat menghalalkan segala cara termasuk korupsi. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpuasan dalam pekerjaan. Jadi individu yang merasa tidak dihargai atau tidak puas dengan lingkungan yang kerjanya mungkin terdorong untuk melakukan korupsi sebagai bentuk kompensasi dari ketidakpuasannya. Jadi kamu kerja di posisi penting, ngurus proyek besar, tapi gajimu nggak sebanding sama beban kerja. Lama-lama kamu mulai merasa nggak dihargai dan akhirnya muncul pikiran kalau gue bisa ngambil keuntungan dari proyek ini, kenapa enggak?
Jadi moral of the story-nya, ketika seseorang merasa nggak puas sama pekerjaan, apalagi kalau merasa nggak dihargai, mereka bisa gampang banget nyari jalan pintas buat dapat kompensasi, salah satunya dengan cara korupsi. Nah, sekarang ada faktor eksternal. Jadi tekanan dari atasan atau rekan kerja. Jadi misalnya terkadang seseorang melakukan korupsi karena adanya tekanan dari lingkungan kerja atau dari atasan yang mendukung tindakan korupsi. Jadi moral of the story-nya, tekanan dari atasan atau rekan kerja bisa bikin seseorang terjebak dalam korupsi meski awalnya mereka tidak mau. Kemudian yang kedua ada budaya korupsi di masyarakat. Jadi jika masyarakat atau lingkungan di sekitar mendukung atau setidaknya tidak menantang korupsi, individu mungkin merasa bahwa tindakan korupsi dapat diterima. Sehingga moral of the story-nya adalah kalau korupsi udah dianggap biasa di masyarakat, orang jadi nggak merasa bersalah buat ikutan meskipun tahu kalau itu salah. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi sistem yang tidak transparan dan kurangnya mekanisme akuntabilitas memudahkan terjadinya korupsi. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, politik, sosial dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan korupsi. Oke, jadi itulah materi yang bisa kita diskusikan pada pertemuan ketiga ini berkaitan dengan faktor-faktor penyebab korupsi baik secara internal dan eksternal dan teori yang melandasi seseorang itu bisa melakukan tindakan korupsi.